Mohon softnya silahkan dirapatkan, ia sambil kanan dan kiri agar softnya mudah dapat. Terus dalamnya soft merupakan afdol dan sempurna terutama untuk sholat berjamaah. Kalau depannya kosong, yang belakang silakan maju. Bapak Ibu saya hormati, pelaksanaan sholat Idul Adha 2 rakaat. Rakaat pertama yaitu takbir 7 kali, tidak termasuk takbir ihramnya. Kemudian Al-Fatihah dibilang ta'awud dulu, basmalah ada Al-Fatihah dan surat. Kemudian rukuk idza sujud 2 kali, rakaat kedua takbir 2 kali, takbir 5 kali. Kemudian dilanjutkan surat Fatihah dan surat, rukuk idza sujud 2 kali, kemudian selesai. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qad aflahal mu'minuna alladhina hum fi salatihim khashi'un والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون. أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين
في روضة دان وإنه ليأتي يوم القيامة يقول لها وأكلافها وأسعارها وإن الدم ليقع من الله عز وجل بمكان قبل أن يقع على الأرض فجيبوا بها نفسها. Yang artinya dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW bersabda, tidaklah pada hari akhir manusia beramal suatu amalan yang lebih dicintai oleh Allah daripada mengalirkan darah dari hewan kurban. Ia akan datang pada hari kiamat dengan sungguh rambut hewan kurban tersebut, dan sungguh darah tersebut akan sampai kepada kita Allah sebelum tetesan darah tersebut jatuh ke bumi. Maka bersihkanlah jiwa kalian dengan berkorban. Hadis riwayat Bukhari. Ayat kaum muslimin dan muslimat yang masih bertakwa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Korban adalah peristiwa monumental yang selain memiliki nilai sejarah juga mengandung nilai ibadah dan hikmah. Seorang Rasul yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala menyembelih anak kesayangannya sebagai wujud ketaatan seorang hamba kepada Tuhannya. Dalam hal ini selain memiliki nilai ibadah, korban yang dilaksanakan setiap bulan Dzulhijjah juga memiliki dimensi sosial, yaitu semua bergotong royong membantu prosesi penyembelihan hewan sekaligus mendistribusikannya. Selain itu mereka yang mampu melaksanakan ibadah ini sebagai bentuk kepedulian juga terhadap sesama. Sebagai bagian dari ajaran agama, ada beberapa nilai pendidikan yang bisa dipetik dari peristiwa yang dijalani oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam ini. Di antaranya yang pertama, menjalani perilaku sabar. Nabi Ibrahim alaihissalam sudah berpuluh tahun menikah, namun belum dikaruniai putra. Disinilah kesabaran beliau diuji. Bisa saja Allah memberikan putra kepada Nabi Ibrahim yang bergelar Khalilullah, namun Allah menunda memberikan putra kepadanya, dan beliau menjalannya dengan penuh kesabaran. Inilah di antara akhlak yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu menjalani waktu dengan penuh kesabaran. Oleh karena itu, sebagai manusia, seringkali kita terburu-buru berprasangka kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang menimpa kita. Padahal kita belum tahu kejutan atau bahkan hikmah atas apa yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Oleh karena itu, sebagai makhluknya, kita harus senantiasa berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab sebagaimana hadis qudsi yang disabdakan oleh Rasulullah SAW bahwa Allah mengikuti prasangka hambanya. Ana inda dhanni 'abdi bi. Sebagian ulama menjelaskan maknanya, yaitu Allah akan menganugerahkan ampunan jika hamba meminta ampunan. Allah akan menerima taubat jika hambanya bertaubat, dan Allah akan mengabulkan doa jika hamba meminta Allah itu doanya. Allah akan memberi kecukupan jika hamba meminta kecukupan, dan seterusnya. Ini adalah hikmah pertama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin muslimin wal muslimat masyaallah rahimahullah. Nilai pendidikan yang kedua dalam peristiwa korban ini adalah tawakal. Jadi setelah beliau menunggu kehadiran Tuhan hati selama puluhan tahun, akhirnya dikaruniai Ismail alaihissalam melalui beliau rahim Siti Hajar. Nabi Ibrahim alaihissalam sangat berbahagia dengan karunia ini. Namun Allah tiba-tiba memberikan ujian kepadanya, yaitu menyembelih putra yang beliau cintai. Dalam surat As-Saffat ayat 102, Allah mengabadikan peristiwa ini dengan ungkapan yang bijak. Keturunan seorang ayah kepada anaknya, ya bunayya, inni ara fil manami anni adbahuka. Yang artinya, wahai anakku, belahan jiwaku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi
Ibrahim alaihissalam juga menunggu reaksi dari putranya yaitu Ismail alaihissalam dengan menanyakan pendapatnya. Panggul mada kalau maka pikirkanlah apa pendapatmu. Ayat ini telah mengajarkan kepada kita apabila telah menentukan keputusan penting yang berkaitan dengan buah hati kita juga memberikan peluang kepadanya untuk berpendapat. Jika sang ayah memberikan pertanyaan tersebut, maka Ismail alaihissalam menjawabnya dengan penuh kepastian. Qala ya abadi fa'al ma tu'maru satajiduni insya'Allah minas sabirin. Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya'Allah kamu akan mendapatkan termasuk orang yang sabar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walhamdulillah. Hari kaum muslimin dan muslimat jamaah terkhair rahimahullah. Dialog antara ayah dan anak telah diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat As-Surah dalam metode pendidikan. Allah semacam itu disebut dengan himari al-istiyarah. Nabi Ibrahim tidak langsung menunggu Ismail alaihissalam menuruti keinginannya agar mau disembelih, melainkan menanyakan kepadanya terlebih dahulu, meminta pendapatnya, menguji respon dan reaksinya. Hal ini sesuai dengan fitrah psikologis bahwa remaja bisa dimintai pendapat melalui cara dialog untuk mengembangkan nalarnya. Dan Ismail alaihissalam menjawab dengan pasti dan percaya diri serta berharap dirinya menjadi bagian orang-orang yang bersabar. Minas sholihin. Poin ketiga dalam peristiwa ini adalah pendidikan ketauhidan. Nabi Ibrahim dan Ismail alaihissalam kompak menjalani perintah Allah Subhanahu wa taala. Keduanya berserah diri dan bertawakal menjalani perintah Sang Pencipta, meskipun ketika hendak disembelih Allah menggantinya dengan bersembelihan dari surga. Pelajaran yang bisa kita petik dari peristiwa ini adalah pentingnya menanamkan ketauhidan kepada keluarga. Seorang ayah yang memiliki karakter kuat dan ketauhidan yang kokoh akan bisa mendidik anaknya dengan baik dalam hal kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mentaati perintahnya serta menjauhi larangannya. Jika dirinya terlebih dahulu memberikan contoh yang konkret, Nabi Ibrahim telah memberikan contoh dan Nabi Ismail pun tidak dapat melaksanakan permintaan dari ayahnya. Sebagai seorang ayah, Nabi Ibrahim memberi contoh bagaimana ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala berjurutkan daripada kecintaan terhadap anak. Sebagai seorang yang beriman, beliau menjalani usia ini dengan baik, tidak ada gugatan kepadanya. Mengapa harus meninggali putra yang dinantikan? Bagaimana bisa Allah memerintahkan hal ini? Dan berbagai pertanyaan lainnya yang dapat oleh beliau adalah menerangkannya. Berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meraih ridhonya. Sebab beliau sadar sebagai halifah musliman adalah seorang yang bersadar diri tunduk kepadanya dan menjalani perintah Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan sebagai seorang anak, Ismail alaihissalam mematuhi perintah dari ayahnya sebagai wujud takdir seorang anak dan sebagai ungkapan ketaatan seorang hamba kepada Allah. Demikianlah di antara hikmah peristiwa kurban yang dijalani oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Semoga kita bisa memetik pelajaran dari kurban yang saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Dan semoga kita semua bisa melaksanakan dengan hikmah pendidikan yang telah saya sampaikan pada kesempatan hari ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Tarabbum fil Qur'anil Azim wa iyyakum bima fihi min ayatil hakim. Fataqabbal minni innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim
أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله أكبر الله أكبر وللحمد الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام والصلاة والسلام على محمد خير الأنام وعلى آله وأصحابه والتابعين على الدوام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أما بعد فيا أيها الذين رحمكم الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ بنفسه واستنى بملائكته وأيد المؤمنين عباده وقال عز من قائل إن الله وملائكته يصلون يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد اللهم صل على ملائكتك المقربين وأنبيائك والمرسلين وأهل طاعتك أجمعين وانزل برحمتك يا مرحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات واغفر الحاجات ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا رحمن يا رحيم يا مالك يا المسلم يا الله يا رب العالمين حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى والنصير ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي والأمر صلى برحمتك بك السليم اللهم نصر قلوبنا في نور هدايتك كما نور نور الشمس أبدا برحمتك يا أرحم ربي أتحلنا